Pria ini bernama Chris Vaughn. Ia merupakan mantan tentara Amerika Serikat berpangkat sersan yang memutuskan untuk pensiun muda karena lebih memilih balik kampung untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Saat perjalanan menuju rumah, ia melihat-lihat kotanya yang telah banyak berubah karena dia sudah 8 tahun gak pulang. Pabrik yang dulu beroperasi juga sekarang sudah tutup. Di tengah perjalanan, Chris bertemu dengan Sheriff Watkins, tetangganya dulu yang menawarinya untuk pulang bareng. Karena capek jalan, ya udah, Chris nebeng mobil si Sheriff. Can I help you? Sampailah Chris di rumah orang tuanya. Dia disambut oleh Michelle, kakaknya yang seorang polisi, serta ibu dan ayahnya yang sangat rindu karena Chris 8 tahun gak pulang. I wish you had told us exactly when you were coming. I would have cooked. Saat makan malam, Chris bertemu keponakannya yang bernama Pete. Nampaknya Pete sangat kepo dengan pekerjaan Chris sebagai tentara dulu. Ia menanyakan apakah Chris pernah menangkap orang, dan saat di kamar pun dia juga bertanya, apa Chris pernah bunuh orang? Tapi Chris nggak ngejawab pertanyaan Pete itu. Esok harinya saat Chris sedang perbaikin tangga rumah, Ray sahabat kecilnya yang mendapat kabar kalau dia balik kampung, datang ke rumahnya dan ngajak Chris ke lapangan tempat dulu mereka biasa main karena teman-teman yang lain sudah menunggu. As in kickoffs in 20 minutes. Sampailah Chris di lapangan dan bertemu dengan teman-temannya. Tak lama datanglah Jay beserta komplotannya yang juga teman lama Chris. Jay merupakan anak orang kaya pemilik pabrik yang sudah tutup tadi karena sekarang dia buka bisnis baru yaitu kasino alias tempat judi. Singkat cerita, mainlah mereka American football. Tim Chris melawan tim Jay. Pete juga datang ke sana untuk nonton match itu sambil ngisap ganja bersama teman-temannya. Awalnya pertandingan cukup seru, tapi di akhir permainan tim Jay main kasar hanya untuk sebuah kemenangan. Sebelum pulang, Jay ngundang Chris dan yang lainnya untuk datang ke kasino miliknya nanti malam buat ngerayain kembalinya Chris ke kota ini. Malam pun tiba, Chris dan teman-temannya sudah sampai di kasino milik Jay. Di dalam, mereka bertemu dengan Jay dan Jay memberikan mereka sejumlah uang untuk mencoba segala permainan di kasino itu. Teman-teman Chris meninggalkannya karena Chris lebih memilih untuk melihat tarian daerah daripada bermain judi. Si penari yang ada di dalam ruangan cermin dua arah tidak bisa melihat orang yang menontonnya, tapi Chris bisa melihatnya. Dan ternyata orang yang menari itu adalah teman Chris dulu, namanya Danny. Karena merasa kenal dengan suara orang yang menontonnya, Danny menghidupkan lampu agar dia bisa melihatnya. Ia kaget ternyata itu Chris, karena malu ia langsung pergi dari ruangan itu. Dari sana, Chris menemui Jimmy yang sedang main judi lempar dadu. Setelah Jimmy pasang taruhan $100 untuk angka 6 besar, Chris merasa ada yang aneh dan melarang Jimmy melempar dadunya. Tapi Jimmy tetap melempar dan yang keluar angka 7, jadi Jimmy kalah. Chris lalu protes ke bandar judinya kalau si bandar sudah mencurangi dadunya dan Chris berani bertaruh kalau yang keluar di dadu itu pasti angka 7. Tapi si bandar balik protes karena sekarang bukan giliran Chris melempar. Chris tetap melempar dadu itu dan benar yang keluar angka 7. Oke, buat yang gak lihat si bandar nyurangi dadunya, ini replaynya. Terlihat bandar menukar dadu setelah Jimmy mengatakan angka yang akan keluar nanti. Lanjut. Chris lalu meminta uangnya kembali. Tapi dari belakang, petugas keamanan sudah mencekiknya dan terjadilah perkelahian. Tidak sulit bagi Chris mengalahkan para petugas keamanan, mengingat dia adalah mantan pasukan khusus tentara. Tapi akhirnya dia tumbang setelah disetrum dan dihantam. Dari sana, Chris dibawa oleh Ben, kepala keamanan kasino itu, dan teman-temannya untuk disiksa. Ben makin semangat saat melihat kalung pasukan khusus tentara milik Chris. Ia mengambil kalung itu, lalu dengan cutternya dia menyayat tubuh Chris yang sudah tak bertenaga itu. Chris yang penuh luka dibuang di tengah jalan. Beruntung ada supir truk yang berhenti untuk menolong Chris dan membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Chris mengatakan, orang yang melakukan ini ke Chris berniat membunuhnya. Beruntung Chris punya badan yang kuat. Kalau orang biasa pasti sudah mati.
dan dokter memastikan kalau Chris akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Chris diperbolehkan pulang. Di rumah, dia ditemani Ray dan Pete. Tapi karena luka jahit di perutnya yang belum kering, Chris tidak bisa banyak gerak. Singkat cerita, keadaan Chris semakin membaik. Dan dia sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lama, datanglah Jay. Ia meminta maaf ke Chris atas perbuatan anak buahnya. Dia sudah memecat bandar judi yang main curang dan memberi surat peringatan ke petugas keamanannya. Tapi Chris tidak memperdulikan perkataan Jay. Sampai Jay mengajak Chris bergabung untuk menjadi kepala keamanan di kasino miliknya pun dan memberi Chris uang, Chris tetap tidak peduli dan menolak tawaran Jay itu. What do you say? No. Charges. Dari sana, Chris ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutan atas kasusnya kemarin. Tapi Sheriff Watkin menolak permintaan Chris itu karena kasusnya sudah ditutup dan Chris juga beruntung dia tidak dituntut oleh pihak kasino karena sudah berbuat kekacauan, kata Sheriff. You even look into it? Chris makin tidak percaya dengan apa yang terjadi di kotanya saat ini. Ia menjawab ke Sheriff, ia tidak akan membiarkan ini terjadi terus. Lalu Chris pergi I'm dari not gonna sana. let this stand. Esok harinya, Chris yang mendapat kabar kalau Pete overdosis obat di rumah temannya langsung ke TKP. Sampai sana, dia menanyakan ke teman Pete, dari mana dapat narkoba itu? Dari petugas keamanan di kasino, jawab temannya Pete. Dengan penuh emosi, Chris balik ke rumah untuk mengambil senjata. Bapaknya pun tidak sanggup menahan Chris. Tapi pas sudah sampai di kasino, Chris nggak jadi pakai senjata. Dia menaruh senjatanya dan mengambil balok di bak mobilnya. Di dalam kasino, Chris mengamuk. Petugas dibuat tak sadarkan diri. Ada yang dibuat patah tangannya. Dan si Ben, orang yang menyayat badan Chris, walaupun sedikit memberikan perlawanan, pada akhirnya juga bernasib sama dengan temannya. Guess that changes our relationship a bit, huh? Setelah puas, Chris pergi dari tempat itu. Tapi di perjalanan, mobil polisi sudah mengejarnya, dan Chris pun ditangkap. You should not have come looking for trouble. Wouldn't even put it on the table, but your military record can't be ignored. There was no chance of that when she came in. Me and my men, we were just trying to control them. Singkat cerita, di pengadilan untuk menentukan nasib Chris, pihak kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu. Mereka mengaku seolah-olah menjadi korban yang tidak punya salah sama sekali dan menyudutkan Chris. Very dangerous person. Military trained? He seemed like a complete psychopath. Dan saat tiba giliran Chris melakukan pembelaan, dia sendiri yang akan berbicara karena kuasa hukumnya nggak guna. Di depan masyarakat, para jaksa, dan hakim, Chris mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan di depan para jaksa, Chris berkata, jika dia dibebaskan atas kasus ini, dia akan mengajukan diri jadi sheriff dan akan memperbaiki kota yang sudah rusak ini. And if you acquit me of these charges, then I'm gonna run for sheriff. And if elected, I'm gonna fix. Ia lalu memperlihatkan bekas jahitan luka sayat yang dilakukan petugas keamanan kasino ke jaksa dan masyarakat. Singkat cerita, setelah berunding, jaksa memutuskan kalau Chris tidak bersalah dan dia akan menjadi sheriff di periode berikutnya. Chris yang sekarang menjabat sebagai sheriff melakukan patroli keliling kota dan tak sengaja bertemu dengan Jay. Ia meminta Jay menunjukkan SIM dan STNK. What's the problem? Tapi Jay yang sudah pasti punya dendam ke Chris malah menyinggung kehidupan Chris dulu sebagai tentara yang gagal. Sebelum pergi, Chris mengatakan ke Jay untuk memperbaiki lampu belakang mobilnya. Saat sampai di kantornya, Chris bertemu dengan Watkin yang menyarankan ke dia untuk mengangkat teman-temannya menjadi deputi karena kinerjanya yang sangat bagus. Kalian semua dipecat, jawab Chris. Sekarang kantor Chris kosong. Karena jelas Chris butuh deputi untuk membantu tugasnya, Chris menemui Ray dan mengangkat Ray yang seorang mantan narapidana menjadi deputi alias wakilnya. Tugas pertama mereka adalah menghentikan peredaran narkoba yang ada di kota ini. Maka dari itu, Chris meminta bantuan ke Ray yang tahu seluk-beluk siapa bandar narkoba di kota ini. Setelah melakukan penyelidikan, hasilnya mengarah ke Ben, terduga pelaku pengedar narkoba.
Ray lalu memeriksa Ben dan ditemukan sepaket narkoba di kaos kakinya. Karena tidak mau mengaku apakah masih ada narkoba yang masih dia simpan, Ray memutuskan untuk menggeledah mobil Ben di bengkel. Dibantu Chris, Ray memeriksa seluruh bagian mobil. Apakah ada narkoba di dalamnya? Sampai tempat oli pun diperiksa. Tapi mereka tidak menemukan narkoba di sana. Ben yang kesal lalu memperingatkan Chris dan Ray kalau teman-temannya akan membalas perbuatan mereka. Tapi Chris menganggap enteng ancaman Ben itu, lalu membawa dia ke kantornya untuk ditahan agar mau bicara. Tapi Chris yang khawatir dengan keluarganya di rumah, menyuruh Ray ke rumahnya untuk menjaga keluarganya. Sementara dia akan bermalam di kantor sambil mengawasi Ben. Tak lama setelah Ray pergi, Danny datang membawa makan malam untuk Chris. Do it. Esok harinya setelah Chris memeriksa keadaan Ben, dia dikagetkan dengan mobil patrolinya yang meledak. Ternyata itu adalah anak buah Jay yang juga teman-teman dari Ben. Mereka menembaki kantor Chris pakai mesin gun secara membabi buta, tidak peduli kalau Ben ada di dalamnya. Karena terdesak, terpaksa Chris menjebol lantai kantornya untuk menyelamatkan Danny. Sementara Chris mendatangi sel Ben yang terkunci. Agar dibukakan selnya, Ben mengatakan kalau narkobanya dia dapat dari pabrik milik Jay yang sudah tutup itu. Jay membuat narkoba di sana. Tapi saat Chris baru mau membukakan selnya, Ben tertembak peluru mesin gun temannya sendiri. Chris lalu pergi menyusul Danny. Dan dengan shotgunnya, dia menghabisi satu persatu anak buah Jay. Sementara di waktu yang bersamaan, Ray yang menjaga rumah Chris juga mendapat serangan dari anak buah Jay. Sialnya, paha Ray tertembak, tapi dia masih bisa melakukan perlawanan dan berhasil menusuk salah satu anak buah Jay. Dan temannya yang coba menolong pun dihajar habis-habisan oleh Ray. Sampai Chris yang tiba-tiba datang pun dihajar oleh Ray. Chris memastikan apakah keluarganya baik-baik saja. Setelah semuanya aman, dia langsung untuk memeriksa tempat itu. Ternyata di dalam, Jay sudah menunggunya. Tapi tiba-tiba Chris masuk ke perangkat Jay. Dia yang hampir jatuh lalu menarik Jay untuk ikut jatuh bersamanya. Karena jatuh cukup tinggi, kaki Chris terkilir. Tapi saat Jay ingin mengejarnya, dia lari masuk ke hutan. Jay pun ikut masuk ke hutan. Dan bertarunglah mereka dengan sisa-sisa tenaganya. Walaupun Chris hanya menggunakan balok kayu, dia bisa mengatasi perlawanan Jay yang pakai kapak. Chris lalu menghantam kaki Jay pakai baloknya dan "Kau ditahan," kata Chris. Di akhir cerita, Chris dan Ray menyegel kasino milik Jay dan kembali membuka pabrik kayu yang dulunya sebagian besar masyarakat kota bekerja di sana. Tamat.